Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali hari ini Mr. Yudi bisa kembali menyapa anak-anak melalui video daring hari ini. Ya, tentunya anak-anak di rumah juga sudah tidak sabar untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Tetapi anak-anak di rumah atau kita harus bersyukur ya, kita masih bisa belajar, kita masih punya kesempatan untuk menikmati proses pembelajaran meskipun melalui video daring. Nah, masih banyak sekali di luar sana ya teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Oleh sebab itu, Mister mengharapkan atau mengimbau anak-anak untuk tetap setia atau juga tetap semangat mengikuti proses pembelajaran meskipun dari rumah. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur, karena dengan semangat dan motivasi yang tinggi kita bisa menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Mr. Yudi juga menghimbau kepada anak-anak untuk tetap menjalankan pola hidup sehat di rumah. Jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, tetapi lakukan hal yang terbaik, misalnya membantu orang tua di rumah atau mengerjakan tugas dari sekolah, dan masih banyak lagi hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan untuk kita melakukan kehidupan yang lebih baik. Nah, hari ini anak-anak, Mister akan memberikan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, di sini juga Mister juga akan tegaskan karena Mister Yudi pada tahun ajaran yang baru ini, Mister tidak akan atau tidak hanya mengampu satu pembelajaran saja, tetapi nanti pembelajaran bahasa Inggris itu juga akan diampu oleh Mister Yudi. Mister Yudi berharap anak-anak akan menikmati pembelajaran bersama Mister Yudi, dan ingat, kita sama-sama di sini harus saling mendukung supaya proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan atau kecerdasan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur jika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar bersama. Dan apa yang kami akan pelajari hari ini boleh menjadi kekuatan atau sesuatu yang boleh kami serapi dan boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang ibadah yang sejati. Itu nanti anak-anak boleh buka di buku paket di halaman 1. Situ ada tentang ibadah yang sejati. Nah, di awal itu ada cerita tentang seorang anak yang bernama Anto. Jadi Anto itu melakukan sebuah tindakan atau beberapa tindakan, maksud Mister itu yang berkaitan dengan ibadah yang sejati. Nanti anak-anak boleh serapi sendiri apa sih maksud yang dilakukan oleh Anto. Nah, itu adalah wujud ibadah yang sejati. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan kita, Mister Yudi akan menjelaskan terlebih dahulu. Ibadah yang sejati itu bukan hanya berbicara tentang kita pergi ke gereja, ya, atau sebagai rutinitas kita setiap hari Minggu, atau kita mendengarkan firman Tuhan, atau kita bernyanyi, atau kita berdoa di gereja. Tetapi yang dimaksud dengan ibadah yang sejati atau ibadah yang sesungguhnya, karena kata sejati itu adalah sesungguhnya, sementara ibadah itu adalah sebuah tindakan yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memberikan hidup kita atau memberikan pikiran kita, perkataan kita, bahkan perbuatan kita, fokusnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Banyak sekali orang-orang di luar sana
mereka menyatakan dirinya beribadah. Mereka mengatakan, aku orang yang rajin di gereja, aku orang yang taat, aku orang yang selalu beribadah setiap hari Minggu. Tetapi setelah itu mereka lupa bahwa di kehidupan seharian mereka itu mereka tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, untuk anak-anak di rumah, ingat, ketika kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan, kita tahu kalau kita itu sudah rajin di gereja, kita tahu kita sudah rajin berdoa, kita tahu kita selalu memuji Tuhan dengan pujian kita, ya. Tapi bukan sebatas itu saja. Allah mau kita selalu menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita berpikir yang sehat. Kita menjadi seorang pemikir yang baik bagi teman-teman kita, penolong melalui pikiran kita. Dan perkataan kita juga demikian. Ketika kita mengucapkan sesuatu dari mulut kita, hal yang harus kita lakukan adalah kita menyenangkan atau menjadi berkat bagi teman-teman kita melalui perkataan kita, terutama bagi Tuhan kita. Dan bagaimana dengan tindakan kita? Dengan tindakan kita banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menolong orang atau mencukupi kekurangan orang lain. Itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, cerita Anto ini mengajarkan kepada kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk hari ini, mari kita belajar untuk memberikan hidup kita berguna, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terpenting adalah bagaimana fokus kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, menjadikan hidup kita sebagai ibadah yang berkenan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugasnya di rumah, nanti anak-anak itu boleh mengerjakan tugas yang ada di halaman 3. Itu bagian B, ya. Bagian B itu ada beberapa pertanyaan. Ingat, bagian B saja, ya, nomor 1 dan nomor 2, ya. Jadi nomor 1 itu ada bagian A dan B, dan nomor 2 itu ada satu pertanyaan. Nah, nanti anak-anak itu mengerjakan tugasnya pada satu buah buku, ya. Pada satu buah buku itu dikhususkan untuk pembelajaran pendidikan agama Kristen dan juga budi pekerti. Dan setelah dikerjakan, nanti anak-anak ketika pengumpulan itu boleh nanti dikumpulkan bersama dengan pembelajaran yang lain itu dari wali kelasnya, biar tidak repot, ya. Oke, itu saja materi yang Mr. Yudi bisa sampaikan hari ini. Mr. berharap semuanya tetap sehat, tetap mau belajar keras di rumah dan melakukan proses pembelajaran dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa pada video selanjutnya.